Baik, langsung aja saya ingin menyampaikan kesaksian secara singkat dari apa yang saya lihat. Sebenarnya apa yang saya lihat ini, waktu pada saat Tuhan mendorong saya untuk menyampaikan, itu disampaikan kepada pengerja atau pelayan Tuhan yang datang atau hadir di dalam persekutuan keluarga atau ibadah peka seperti kul yang kami adakan di hari Selasa. Nah, kemarin selesai khotbah ketika suami saya sedang menyimpulkan khotbah dari seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, saya tergerak untuk menyampaikan apa yang saya lihat, karena ketika saat ibadah itu saya melihat tiga hal yang Tuhan sampaikan, yaitu batu yang sedang disusun, kemudian ada tanah, dan yang ketiga alat penampi, seperti itu. Awalnya saya menawar sama Tuhan, ini udah malam, udah mau tutup ibadah, kalau saya sampaikan nanti makin lama pulangnya. Tapi saya langsung gemetar, saat itu saya gemetar, rasanya mau muntah, ada yang mau keluar dari mulut saya. Seakan-akan Roh Kudus itu bilang, sampaikan sekarang apa yang ingin aku sampaikan. Jadi sebelum saya mengalami ini Bapak Ibu, hampir beberapa minggu ini di luar jam doa saya, yaitu jam 2, jam 3 pagi, itu di saat saya tertidur, Tuhan selalu bangunkan saya. Roh Kudus, bangun menyembah, ada yang ingin aku sampaikan. Saya belajar untuk taat, meskipun suara itu tidak muncul langsung, tapi saya bilang sama Tuhan, saya siap mendengar Tuhan, sampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan. Dan kemudian puncaknya di hari Selasa kemarin, saya melihat batu, tanah, dan alat penampi. Nah, mungkin saya nggak bisa nanti melalui video ini saya akan tampilkan apa artinya itu batu. Cuman Roh Kudus waktu itu memanifestasikan, mengartikan untuk gereja saya dan jemaat saya, bahwa di akhir zaman ini kita secara alam roh itu harus bersatu, harus sama-sama mendirikan mezbah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena batu itu artinya sedang membangun mezbah, ucapan syukur pada Tuhan, yang artinya kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, bersatu ya, tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri, tanpa memikirkan ego, tapi hanya satu tujuan, bahwa jemaat dan gereja Tuhan semuanya, ayo kita mari bersatu, kita tinggikan satu nama, yaitu Yesus, tanpa ada motivasi yang lain atau kepentingan pribadi, hanya kepentingan Tuhan yang kita pikirkan. Dan bahkan itu saya sudah melihat ketika saya naik tangga menuju ke gereja, ada batu yang sedang disusun, tapi belum sampai tinggi Bapak Ibu yang saya lihat. Kemudian saya lihat adalah Tuhan tunjukkan lagi tanah. Ketika saya renungkan kembali, tanah itu artinya ialah, saya teringat akan perumpamaan seorang penabur, di mana tanah itu adalah hati kita. Ya. Tanah yang baik, ya, di situ di firman Tuhan, nanti saya akan cantumkan ya ketika saya mengedit video ini. Di sana dijelaskan dalam perumpamaan seorang penabur, tanah yang baik, tanah yang menerima firman, ya, sehingga kita hidup untuk melakukan firman Tuhan dan menghasilkan buah yang lebat. Nah, itu yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, ini penampi, ya, dimana Tuhan akan menampi setiap kita untuk memisahkan antara ilalang dan gandum. Ya, kalau yang alat penampi ini tuh ada di Matius 13 ayat yang ke-40. Ya, saya bacakan. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, ayat 41, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Ayat 42, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan yang dikatakan gigi. 43, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi kita itu sekarang sedang dalam masa penampian, kita sedang dipisahkan, yang mana gandum, yang mana ilalang. Ketika akhir zaman itu akan terlihat. Melalui kesaksian ini saya mengajak setiap jemaat untuk hidup sungguh-sungguh, untuk hidup kudus, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, tidak memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan hal-hal yang receh, yang remeh, yang membuat kita semakin jauh daripada Tuhan sehingga keselamatan kita hilang. Kemudian Tuhan juga ingatkan pada saat itu untuk membuka dalam Wahyu 22 ayat 14. Saya akan buka Wahyu 22 ayat 14.
Maaf, yang saya lihat ialah Tuhan menggerakkan saya untuk membuka di dalam Wahyu 22 ayat yang ke ya, Wahyu 22 ayat yang ke-11 yang berbunyi, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ayat yang ke-12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi ini peringatan Bapak Ibu buat setiap kita, bukan cuma untuk terkhusus jemaat yang saya gembalakan, tapi buat kita semua bahwa kita sedang ada di masa penantian saat ini. Mari kita siapkan mesbah kita setiap hari dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, karena pada zaman PL, batu itu disusun untuk membangun sebuah mesbah yang menandakan hubungan antara umatnya atau pribadi dengan Tuhan. Bangun mesbah, sungguh-sungguh datang sama Tuhan, punya waktu quality time dengan Tuhan. Kemudian tanah itu berbicara kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap hamba Tuhan, firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Ya, kalau hati kita benar, hati kita kudus, hati kita murni, hati kita baik, pasti kita akan menerima firman dengan baik, meresponi dengan baik. Sesakit apapun firman itu, ya seperti yang firman Tuhan katakan, pedang bermata dua yang menusuk, kita harus terima dan kita harus berubah seperti yang Tuhan mau, bukan keinginan kita lagi. Hati yang baik itu sama dengan tanah yang subur. Kita harus mempersiapkan hati yang siap dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kemudian penampi itu bicara bahwa kita akan dipisahkan, kita akan dimurnikan, dan Tuhan gak sembarangan pilih orang yang diangkat bersama dengan Tuhan. Tuhan juga gak akan sembarangan untuk memilih orang yang masuk di dalam kerajaannya ketika akhir zaman nanti. Ini merupakan penglihatan saya yang kedua kali. Yang pertama, sebelum saya kuliah melanjutkan S1 saya di sekolah Seminari Bethel, Sekolah Tinggi Teologi Bethel, Tuhan juga pernah berbicara kepada saya melalui mimpi. Waktu itu saya tidak mengerti mimpi itu, tapi dalam mimpi saya berjalan di perumahan, ya perumahan saya di jalan, lagi jalan kaki. Kemudian saya lihat Tuhan turun, ya pakai jubah putih, kakinya tidak sampai tanah, namun wajahnya bercahaya. Saya tidak dapat melihat wajah Tuhan pada saat itu karena silau sekali dalam mimpi saya. Tapi ada suara dan Tuhan memberikan isyarat menggunakan tangan. Ya, seperti ini. Artinya, anakku, beri makan domba-dombaku. Lalu Tuhan menunjuk tangannya, sebab waktuku tidak lama lagi. Aku akan segera datang. Pada saat itu saya nggak mengerti Bapak Ibu apa domba-domba maksudnya apa, dan akhirnya ini baru terjawab dan saya akhirnya ingat penglihatan itu ketika Tuhan menyampaikan ini kepada saya ingat. Ternyata Tuhan memanggil saya untuk misi ini, untuk visi ini Bapak Ibu, menjadi gembala untuk menyampaikan pesan-pesan ini kepada setiap umat Tuhan. Lalu Tuhan juga bawa saya pada saat itu mimpi melihat suatu tempat di mana orang nangis-nangis histeris, Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku? Lalu Tuhan tunjukkan akan seperti ini akan terjadi. Dan sebelum ini terjadi, sampaikan apa yang ingin aku sampaikan. Makanya that's why kemarin itu saya sampai gemetar. Saya ketakutan Bapak Ibu, saya ketakutan luar biasa, saya ketakutan. Sampai tangan saya dingin dan suami saya benar-benar megang tangan saya itu dingin. Ketika saya sudah menyampaikan lalu pesan itu, seperti yang saya sampaikan saat ini kepada jemaat, ayo kita hidup kudus sama-sama, kita bangun mesbah, jangan biarkan ada sesuatu yang memecah belah jemaat atau tubuh Kristus. Apapun yang terjadi, kita harus tetap bersatu membangun mesbah Tuhan, baik itu dalam keseharian kita dan juga di dalam rumah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian juga bicara tanah, ya merespon firman Tuhan dan melakukan. Kemudian penampi itu berbicara kita harus hidup mencapai kualitasnya Tuhan seperti yang Tuhan mau, bukan menurut pemandangan kita sendiri. Dan saya yakin gak mungkin tanpa Roh Kudus kita mampu melakukan semua itu. Kunci cuma satu, ada kemauan dan keinginan dalam hati kita untuk hidup mendekat kepada Tuhan. Dan setelah penglihatan saya tadi yang melalui mimpi dulu, dan saat ini saya mengerti maksud Tuhan. Ya, bahwa memang kita harus mempersiapkan diri kita. Kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan datang, kita nggak bisa bertanya kapan Tuhan datang dan segala macam. Dan mungkin pada saat ini ketika saya menyampaikan kesaksian ini akan banyak respon, nakutin, masa sih, dan segala macam, atau mungkin ada orang yang nggak percaya.
Tapi saya hanya mengerjakan apa yang Tuhan tanamkan dalam hati saya, sehingga saya tidak dituntut balik untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan sampaikan. Saya mengajak buat semuanya kita, setiap orang percaya, ayo mari kita hidup sama-sama sungguh-sungguh, mempersiapkan diri. Kita nggak tahu kapan waktunya datang, Tuhan datang, tapi dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan datang seperti pencuri. Tugas kita ialah mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, agar kita tidak teralihkan fokus kita kepada hal-hal yang lain, sehingga kita tidak fokus untuk berlari kepada Tuhan. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya bagikan. Kiranya kesaksian ini bisa memberkati semua orang yang mendengarkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.